Halo, saya Gabriel Michael Hasudengan Hutahayan, NIM 119120137. Di video ini, saya akan membahas tentang sistem dasar kristal. Adapun yang dibahas mencakup tentang sistem dasar kristal, kelompok dasar kristal, kemudian contoh pengembangannya, serta contoh mineralnya. Pertama, apa itu kristal? Kristal merupakan benda padat yang memiliki keteraturan. Susunan atom pada suatu titik dalam kristal adalah identik. Sementara sistem kristal didefinisikan sebagai susunan atom, baik molekul atau ion, yang berulang di sepanjang kristal. 7 sistem dasar kristal dikembangkan dari 6 kelompok kristal. 6 kelompok kristal ini maksud adalah monoklinik, triklinik, isometrik, ortorombik, heksagonal, dan tetragonal. Sementara 7 sistem dasar kristal ini maksud adalah triklinik, monoklinik, isometrik, heksagonal, tetragonal, ortorombik, dan trigonal atau rhombohedral. Nah, sistem dasar kristal ini dikelompokkan, dinamakan, dan dibedakan berdasarkan hubungan antara sudut dengan sumbunya. Sumbunya dinamakan A, B, dan C, serta sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Sudut alfa, beta, dan gamma terdapat antara sumbu-sumbu positif. Sudut alfa terdapat pada sumbu B positif dengan C positif, sudut beta terdapat pada sumbu A positif dengan C positif, serta sudut gamma terdapat pada sumbu A positif dengan B positif. Sekarang kita akan bahas tentang sumbu dan sudutnya. Di sini ada 3 sumbu. Bayangin yang kuning ini sumbu A, yang biru sumbu B, dan yang hijau sumbu C. Hubungan antara sumbu kuning dengan biru atau A dengan B adalah sudut gamma. Hubungan antara sumbu kuning dengan hijau atau sumbu A dengan C adalah sudut beta. Sementara hubungan antara sumbu C dengan B atau hijau dengan biru adalah sudut alfa. Nah, ini salah satu dari sistem kristal atau struktur kristal. Bisa dilihat sudutnya tegak lurus. Ini agak miring tapi sebenarnya tegak lurus. Kemudian semua sumbunya sama panjang. Nah, sistem kristal ini disebut dengan sistem kristal isometrik atau struktur kristal isometrik. Nah, contohnya itu kubus atau kubik. Ini contoh yang paling mudah diingat. Bisa dilihat sudutnya tegak lurus 90 derajat, kemudian sumbunya juga sama panjang. Tapi ada pengembangan lainnya, contohnya itu adalah diploida atau tetoidal. Nah, berikutnya ada sistem kristal tetragonal. Nih, dilihat. Ada 3 sumbu. Bayangin yang kuning ini A, yang biru ini B, dan yang hijau ini C. Nah, kalau kita lihat sumbu A sama B ini sama panjang dan sama-sama tegak lurus. Tapi kalau sama C itu beda dan seharusnya sudutnya juga rada beda ya, ini agak melepet-lepet aja. Sudutnya itu atau sumbunya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Ini contoh bentuk kristalnya. Contoh dari bentuk kristal tetragonal. Terus pengembangannya itu ada salah satunya adalah bipiramida. Berikutnya ada sistem trigonal. Nih, dilihat ada 4 sumbu. Yang kuning ini C, yang paling atas hijau itu A, yang biru ini B, paling bawah itu D. Kalau dilihat panjang sumbunya, A sama dengan B sama dengan D, tapi tidak sama dengan C. C ini yang kuning. Kalau kita lihat sudutnya, alfa sama dengan beta, namun tidak sama dengan gamma. Nah, yang mana alfa? Alfa dilihat dari sumbu yang biru ini ke kuning, kemudian betanya ini dari yang kuning ke hijau, terus gamanya ini dari sumbu yang biru ke hijau. Nah, contoh pengembangannya itu adalah nih. Kemudian yang lain salah satunya contohnya adalah piramida trigonal. Nah, berikutnya itu ada sistem kristal triklin. Ada 3 sumbu. Kalau dilihat panjangnya nggak ada yang sama, baik A, B, atau C. A ini kita sepakatin yang kuning ya, C itu yang hijau, B yang biru.
sudutnya juga nggak ada yang sama, baik alfa, beta, gamma. Lihat alfa dari yang B ke hijau, sudutnya begini. Kalau beta itu dari yang kuning ke hijau, sudutnya seperti ini, agak turun, bisa dilihat. Sementara gamanya dari kuning ke biru, seperti ini, itu nggak ada yang sama. Nah, contoh bentuknya itu kayak gini. Contoh pengembangannya itu adalah pinakoidal. Berikutnya ada struktur monoklinik. Kalau dilihat sumbunya baik A, B atau C itu nggak ada yang sama panjang. Sudutnya itu alfa sama dengan gamma. Nah, alfa itu yang mana? Alfa itu dari yang biru ke merah. Gammanya itu dari yang biru ke kuning. Kalau dari merah ke kuning itu agak miring ya kalau dilihat. Jadi betanya beda sendiri. Contohnya itu nih, kayak gini. Terus salah satu pengembangannya itu adalah sphenoidal. Berikutnya ada struktur kristal ortorobik. Kalau dilihat sumbunya nggak ada yang sama, baik A yang kuning, B yang hijau, dan C yang biru. Nah, kalau kita lihat sudutnya, baik alfa, beta, gamma itu 90 derajat. Lihat, biru ke hijau 90 derajat, hijau ke kuning juga 90 derajat, kemudian kuning ke biru itu juga 90 derajat. Nah, ini contoh dari bentuk kristalnya nih. Kemudian pengembangannya salah satunya adalah bipiramid. Yang terakhir itu ada struktur heksagonal. Bisa dilihat di sini sumbunya A sama dengan B sama dengan D, tapi nggak sama dengan C. Terus hubungan sudutnya itu adalah alfa sama dengan beta, tapi nggak sama dengan gamma. Nah, alfa itu yang mana? Bisa aja kita sepakatin alfa itu yang dari merah ke kuning, terus betanya itu dari kuning ke biru, terus gammanya itu dari biru ke hijau. Dari biru ke hijau itu nggak sama kan, nggak kayak yang lainnya. Nah, contoh bentuknya itu kayak gini nih. Terus contoh pengembangannya itu heksagonal piramida. Demikian pembahasan dari saya tentang struktur dasar kristal. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.